Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maimunah Nusantami dengan NIM 40111902766. Di sini saya akan menyampaikan materi atau meresu materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan keempat. Yang pertama mengenai perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional sendiri merupakan kegiatan transaksi dagang antara suatu negara dengan negara lain, baik mengenai barang maupun jasa-jasa, dan dilakukan melewati batas daerah suatu negara. Selanjutnya, adapun manfaat perdagangan internasional sendiri. Yang pertama, meningkatkan cadangan valuta asing atau devisa negara. Yang kedua, dapat mencukupi kebutuhan barang-barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya, menjalin kerjasama dan persahabatan antar negara. Kemudian yang keempat, memperluas lapangan pekerjaan. Yang kelima, mendorong semangat berprestasi dan bersaing. Selanjutnya, menjaga stabilitas negara serta yang lainnya. Selanjutnya, ada faktor pendorong bagaimana perdagangan internasional itu terjadi. Yang pertama, adanya perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, adanya perbedaan selera. Selanjutnya, tidak semua negara dapat memproduksi suatu barang atau jasa dengan sendiri. Selanjutnya, adanya spesifikasi. Yang kelima, ada perbedaan iklim. Terakhir, yang keenam, ada perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Selanjutnya, adapun faktor penghambat dari perdagangan internasional itu sendiri. Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Yang kedua, pembayaran antar negara sulit dan risikonya besar. Yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Yang keempat, ada kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh suatu pemerintahan negara itu sendiri. Yang terakhir, ada kualitas sumber daya yang rendah. Apa sih teori perdagangan internasional? Teori yang mencoba memahami alasan setiap negara melakukan perdagangan atau pertukaran dengan negara-negara lain. Yang pertama, teori merkantilisme atau ekspor-impor, yaitu satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Selanjutnya, teori keunggulan mutlak atau absolute advantage, yaitu negara melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak atau absolute advantage, maka negara tersebut akan melakukan ekspor dan mengimpor barang-barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak. Selanjutnya, teori keunggulan komparatif. Ini menurut ahli David Ricardo, yaitu suatu negara dikatakan memiliki keunggulan komparatif karena dapat memproduksi barang dengan biaya yang relatif lebih murah dibanding negara lain. Dengan kata lain, keunggulan komparatif merupakan keunggulan yang dimiliki suatu negara karena memiliki keunggulan lebih besar pada suatu barang dibanding barang lain, sedangkan negara lain memiliki kelemahan yang lebih kecil dibanding dengan barang yang lainnya. Adapun kebijakan perdagangan proteksionis, yang pertama ada kuota, yang kedua subsidi, ketiga premi, keempat larangan impor, kelima dumping, keenam diskriminasi harga, yang terakhir ada larangan ekspor. Adapun tujuan kebijakan perdagangan internasional itu sendiri antara lain, yang pertama mengendalikan ekspor impor, yang kedua meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang ketiga menyehatkan neraca pembayaran, yang keempat meningkatkan kesempatan kerja, yang terakhir melindungi industri dari sektor-sektor lain di dalam negeri. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai teori modern dalam perdagangan internasional. Yang pertama, ada faktor yang mengaruhi suatu perdagangan internasional itu sendiri. Yang pertama, faktor proporsi.
dalam teori modern perekonomian internasional itu saling menekankan dan berkaitan antara perbedaan proporsi faktor produksi antar negara dan faktor penggunaan dalam memproduksi berbagai macam barang. Menurut Hixer-Ohlin atau model HO menyatakan bahwa suatu negara akan mengekspor suatu produk yang produksinya itu lebih banyak karena produk relatif lebih melimpah dan murah, dan sebaliknya suatu negara akan mengimpor produk yang produksinya memerlukan penggunaan faktor produksi atau sumber daya yang relatif lengkap dan mahal di negara tersebut. Adapun kelemahan dari teori HO yaitu jika jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara relatif sama, maka harga barang yang sejenis akan sama pula, sehingga perdagangan internasional tidak akan terjadi. Selanjutnya, kurva kemungkinan produksi. Kurva kemungkinan produksi atau PPC adalah kurva yang menunjukkan batas maksimum kemampuan produksi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat dengan menggunakan seluruh faktor produksi dan teknologi yang tersedia. Kurva ini biasanya digambarkan dalam sebuah grafik dua dimensi, di mana satu sumbu mewakili jumlah produksi untuk masing-masing barang. Selanjutnya, perdagangan internasional. Yang pertama, ilustrasi peningkatan biaya oportunitas. 1. Peningkatan biaya oportunitas dapat diartikan bahwa harus melepas dengan jumlah yang semakin meningkat dari satu komoditas untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memproduksi satu unit tambahan komoditas lainnya. Biaya produksi untuk komoditas X di negara I dan komoditas Y di negara 2 menggambarkan bahwa setiap peningkatan biaya oportunitas dalam kedua komoditas. Di negara 1, panah yang semakin ke bawah semakin meningkat per produksi 20 kali, begitu pula di negara 2. Selanjutnya, alasan meningkatnya biaya oportunitas. Yang pertama, adanya faktor produksi. Yang kedua, tidak digunakan dalam proporsi. Berikut ini ada kurva indifferent masyarakat, yaitu kurva yang menghubungkan titik-titik kombinasi dari sejumlah barang tertentu yang dikonsumsi dan memberikan tingkat kepuasan yang sama atau keadaan di mana konsumen berada dalam keadaan indifferent dalam mengkonsumsi berbagai jenis barang. Selanjutnya, equilibrium dalam isolasi. Dengan tidak adanya perdagangan, suatu negara berada dalam keseimbangan saat mencapai kurva indifferent tertinggi yang bisa dicapai oleh batas produksinya. Hal ini terjadi pada titik di mana kurva indifferent masyarakat bersinggung dengan kurva batas produksi negara tersebut. Kemiringan yang sama dari dua kurva pada titik singgung memberikan harga komoditas equilibrium relatif internal negara tersebut dengan mencerminkan keunggulan komparatif negara tersebut. Berikut ini gambar kurva equilibrium dalam isolasi. Keseimbangan dicapai ketika negara satu dapat memproduksi kedua komoditi X dan Y tanpa melebihi BKP dan bertemu dengan sudut kurva indifferent sosial. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.